Selamat siang pemirsa, berita hari ini akan membahas tentang penyusunan konsep, langkah strategis, dan implementasi teknologi terbaru, termasuk Robotic Process Automation atau RPA, yang akan diterapkan oleh Ibu Kota Nusantara atau sering kita sebut adalah IKN. Sebagai pusat pemerintahan dan inovasi baru, IKN bertujuan menjadi contoh penerapan teknologi canggih di Indonesia. Bagaimana konsep ini dirancang? Mari kita simak. Di RPA itu kepanjangan dari Robot Process Automation. Jadi tools otomasi yang biasa kita gunakan untuk mengotomasi bisnis proses yang sifatnya berulang. Gitu. Posisi RPA itu sebenarnya di mana sih? Ya, boleh silakan. Oke, Mas Irfan. Jadi kita lihat di sebelah kiri ini adalah dashboard gitu ya. Dashboard yang biasanya kita pakai untuk membuat monthly report gitu. Di sini ada manusia yang biasanya meng-capture atau merecord data-data dari dashboard ini gitu ya. Nah, posisi RPA itu menggantikan manusia di sini, Mas. Jadi secara otomatis sesuai dengan apa yang kita configure, dia akan meng-capture data dari dashboard ini, kemudian kita generate menjadi monthly report. Dari flow ini, kita bisa lihat bahwa dengan adanya RPA, otomatis mengurangi pertama human error. Kemudian yang kedua, hemat waktu, gitu ya. Karena biasanya yang namanya manusia itu kan kadang bisa lelah, kadang bisa stuck gitu ya. Tapi dengan adanya RPA ini, bisa lebih teratur. Kemudian dengan menggunakan RPA, otomatis produktivitas dari task ini akan lebih tinggi gitu, Mas. Bisa saja report-report itu kan kita olah di tengah malam gitu ya, Mas ya. Dengan RPA ini, IKN dirancang sebagai kota masa depan dengan teknologi yang mutakhir. Salah satu inovasi utamanya adalah penerapan Robotic Process Automation atau sering disebut RPA, sebuah teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang. Tahap pertama penyusunan konsep dimulai dengan yang pertama ada identifikasi kebutuhan, memetakan area operasional yang bisa diotomatisasi seperti pengolahan data, layanan publik, dan sistem manajemen kota. Dan yang kedua ada pemetaan proses, di mana kita menentukan proses manual yang memakan waktu dan dapat digantikan dengan teknologi. Dan yang ketiga ada integrasi teknologi, memastikan proyek atau RPA ini terhubung dengan teknologi baru lainnya seperti IoT dan AI. Langkah strategi yang akan diambil meliputi kolaborasi antar pemerintah, akademisi, dan swasta untuk menciptakan ekosistem inovasi. Selanjutnya ada uji coba pada skala kecil sebelum implementasi yang penuh. Langkah taktis mencakup pembangunan infrastruktur digital yang kokoh, pengembangan aplikasi pendukung berbasis RPA. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi secara real time. Untuk perspektif yang lebih luas, INEM akan berbicara dengan dua mahasiswa dari Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Silahkan INEM. Ya, terima kasih kepada Hania. Pemirsa, di sini saya sudah bersama Safa dan Siti, mahasiswa dari Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Pertama-tama saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Safa. Safa, bagaimana menurutmu pengimplementasian teknologi Robotic Process Automation, yang dimana ini berdampak pada kehidupan di IKN? Baik, silahkan Safa dijawab pertanyaannya. Menurut saya RPA bisa menjadi solusi besar untuk mempermudah layanan publik seperti pengurusan dokumen dan pembayaran pajak. Nah, teknologi ini juga ini akan membuat proses jadi lebih cepat dan efisien sehingga masyarakat lebih produktif. Nah, Safa, bagaimana sih menurut kamu melihat peran mahasiswa dalam mendukung implementasi teknologi ini? Sebagai mahasiswa, kami bisa berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan membantu memberikan edukasi tentang teknologi, mengajarkan cara penggunaannya. Baik, terima kasih Safa atas pendapatnya dan informasinya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Siti.
Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama Siti, mahasiswa dari Universitas Pakuan. Siti, bagaimana sih harapanmu terhadap pemerintah dalam proses ini? Harapan saya pemerintah memastikan teknologi ini mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, perlu ada program pelatihan berkelanjutan untuk masyarakat agar transformasi ini berjalan lancar. Baik, terima kasih kepada Inem atas informasinya dan terima kasih kepada Siti dan Safa atas pandangan kalian. Pemirsa, wawasan dari generasi muda seperti Siti dan Safa menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat untuk mendukung implementasi teknologi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dengan persiapan yang matang, inovasi ini diharapkan membawa perubahan positif untuk kita semua. Saya Hania Halim Ahmad Seilan pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya. RPA dan IoT adalah duet harmoni yang mengubah kompleksitas menjadi kesederhanaan.